Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin jamaah jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita wajib senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat Allah yang diberikan pada kita, khususnya iman dan kesehatan, juga kesempatan hidup yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita bisa berupaya mencari bekal menuju kehidupan akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada kita, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya, keluarga-keluarganya. Semoga kita istiqomah mengikuti jalan perjuangannya. Khatib berwasiat untuk diri khatib dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai orang-orang yang beriman, tentu kita punya kewajiban senantiasa mengikuti, meneladani baginda Nabi Muhammad SAW dalam seluruh aspek kehidupan. Karena Allah telah memerintahkan kepada kita, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, secara totalitas. Tidak boleh sebagian. Menjadi sesuatu yang sangat merisaukan dan menyedihkan ketika kita melihat bahwa fenomena kehidupan kita kaum muslimin yang ada di sekitar kita saja yang kita lihat semakin hari bukan semakin bagus, tapi semakin hari semakin jauh dari Islam. Apalagi kalau kita memikirkan kira-kira masa depan anak cucu kita seperti apa. Sekarang kita mengkondisikan anak sholat saja susah. Yang di pondok saja belum tentu bisa, apalagi yang sekolah biasa. Sudah begitu pergaulannya, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya, pergaulan mereka, anak-anak SD, SMP, SMA, itu yang kita saksikan hari ini. Yang kalau kita bandingkan dengan masa-masa kita muda barangkali 30-40 tahun yang lalu, sungguh sudah jauh berbeda. Nah, artinya apa? Artinya bahwa makin lama kita hidup dalam sistem seperti sekarang ini bukan makin baik, tapi makin rusak. Siapapun tidak akan bisa memungkiri itu. Hidup kita makin lama makin rusak. Sekarang ini dosa-dosa besar sudah dianggap biasa saja. Oh, ini si Anu hamil di luar nikah, ya udah gitu aja. Oh, si Anu lagi operasi wajah. Oh, si Anu lagi jadi LGBT. Tiap hari kita saksikan begitu dan seolah-olah itu sudah biasa saja. Tidak ada lagi merasa itu sebagai suatu kesalahan besar yang luar biasa. Sementara di sisi lain, yang ironisnya, yang tragisnya adalah orang-orang yang berusaha baik lurus untuk menegakkan agama Allah SWT secara kafah justru dicurigai, justru diberikan berbagai gelar yang buruk.
radikalis lah, bahkan teroris lah, segala macam. Di sisi lain, LGBT banyak yang bela. Sampai-sampai kita di sosial media nulis LGBT aja tidak bisa. Inilah kehidupan kita, Bapak-bapak, jamaah Jumat rahimakumullah. Yang mana anak-anak kecil kita mulai dari balita sudah pegang gadget. Alasannya simpel saja, supaya tidak rewel, tidak nangis, tidak mengganggu orang tua. Sementara di negara-negara yang katanya maju, seperti Amerika, justru dibatasi anak-anak main gadget, main HP, main sosmed. Mereka usianya sekitar 16 tahun sampai 18 tahun baru boleh pegang HP. Di Australia baru ada keputusan yang baru beberapa minggu kemarin, anak baru boleh pegang HP umur 16 tahun. Sehingga anak-anak kita sekarang itu karena terlalu padat masuk informasi ke dalam otak yang bertentangan satu sama lain, jadi konslet. Ya, diomongi nggak bisa lagi. Informasinya terlalu banyak, terlalu padat, terlalu banyak, terlalu besar, dan saling bertentangan satu sama lain, nggak jelas, bentuknya nggak jelas. Sehingga tidak mempan lagi kalau kita mau kasih nasihat segala macam, nggak bisa. Omongan orang tua, omongan guru nggak bisa. Sudah rusak. Koneksi antara informasi dengan fakta itu sudah rusak karena terlalu overload. Nah, di jamaah Jumat rahimakumullah, inilah sebenarnya yang sejak beberapa puluh tahun yang lalu kita sampaikan. Bahwa kehidupan kita ini kehidupan yang rusak. Kenapa rusak? Memang sistemnya rusak. Sebenarnya rusaknya kehidupan bermasyarakat itu apa yang rusak? Yang rusak itu interaksinya, hubungan satu orang dengan orang lain, itu yang rusak. Bukan sekedar seorang secara pribadi kita masih sholat rajin ke masjid. Iya, memang kita masih rajin ke masjid. Bahkan mungkin masjid masih ramai sholat subuh. Secara pribadi kita baik. Tapi ketika berinteraksi, berhubungan dengan orang lain, itulah yang rusak. Apa rusaknya? Dalam ekonomi riba. Dalam pergaulan muda-mudi pacaran. Si A perempuan, si B laki-laki. Masing-masing masih sholat, masih ngaji. Iya, tapi pacaran. Ya. Terus kita hubungan antar tetangga. Termasuk hubungan rakyat dengan penguasa, rusak. Kenapa rusak? Karena hukum yang dipakai adalah hukum jahiliyah. Nah, itu persoalannya. Makanya Allah sendiri sudah bertanya kepada kita. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki? Dan siapakah hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Al-Maidah 50. Jadi kalau kita ini seorang muslim mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, mestinya itu berpikir lebih luas, tidak sekedar mengatakan, yang penting saya nggak begitu. Yang penting saya sama istri saya, anak-anak saya tetap sholat. Iya kalau di rumah atau kalau di sekitar rumah. Tapi begitu anak-anak kita keluar ke sekolah, apalagi nanti kuliah keluar kota segala macam, mereka bergaul dengan orang lain, siapa yang bisa menjaga? Tidak ada. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus berpikir lebih lanjut. Kita ini sebagai seorang muslim tidak hanya ditugaskan untuk menyelamatkan diri sendiri, karena ujung-ujungnya kalau kita hanya berupaya menyelamatkan diri sendiri pun tidak akan selamat. Kenapa? Karena kita hidup di tengah masyarakat. Masyarakat ini adalah masyarakat yang kalau masyarakatnya rusak, kita pun ikut rusak. Kalaupun bukan kita yang rusak, anak istri cucu kita yang rusak. Nah, oleh karena itu ini menjadi introspeksi kita semuanya. Marilah kita berpikir lebih lanjut untuk memperjuangkan agama kita itu menjadi sistem yang mengatur kehidupan kita. Bukan sekedar kita masih bisa sholat. Bukan sekedar kita masih belum dilarang berpakaian muslimah. Karena kalau itu yang kita tunggu, sudah sungguh sangat terlambat. Sekarang ini sudah hancur semuanya, ya, semua urusan, bahkan pondok pesantren pun sudah banyak yang hancur, masih ada pondoknya, masih banyak santrinya, tapi yang diajarkan adalah sekularisme, liberalisme, segala macam. Udah masuk pondok pesantren. Nah, oleh karena itu, hadirin jamaah Allah, kita mestinya menjadikan apa yang Allah sampaikan kepada kita, bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sungguh Allah bukakan barokah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun.
Akan tapi mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, nampaknya kehancuran hidup kita hari ini adalah bagian dari siksaan yang Allah berikan pada kita karena kita kurang peduli dengan apa yang terjadi pada masyarakat kita. Yang mudah-mudahan kita segera menyadari ya keadaan ini dan bersungguh-sungguh untuk ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya seorang muslim sejak lahir itu adalah pejuang Islam. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kita akan jatuh dalam kehinaan yang tidak pernah bisa kita ukur kehancurannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mungkin hidup kita di muka bumi bisa jadi tidak lama lagi. Nah, oleh karena itu, barangkali di usia kita yang tidak lama lagi, marilah kita jadi pejuang Islam. Memperjuangkan agama Allah SWT dengan sungguh-sungguh, ngaji yang benar, dan berjuang yang benar. Karena perbedaan yang paling jelas antara kita dengan sahabat Nabi adalah, kalau sahabat Nabi itu sejak masuk Islam, umurnya berapapun, langsung berjuang untuk Islam, sampai mati. Makanya mereka dimenangkan oleh Allah. Tapi kita, ya, yang sejak lahir mayoritas sudah muslim, tapi sampai mati tidak pernah berjuang untuk Islam, bahkan berpikir pun tidak. Sehingga kita dihinakan dan dikalahkan karena tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya sebenarnya. Ya, maka marilah kita berupaya memperbaiki diri, karena sekedar berpikir tentang diri dan keluarga tidak cukup. Karena kita diwajibkan untuk berpikir tentang umat Nabi Muhammad SAW. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menolong kita, mengampuni kita, dan memberikan kepada kita keistiqomahan hingga husnul khotimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna dawlatan islamiyatan khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah tu'izu biha islam wa ala wa tudhir biha kufra wa ala waj'alna lil aminal muslimin qamatiha. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur muslimin mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.